damai sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam satu santapan rohani yang luar biasa. Saudaraku, pagi hari ini nats yang menjadi dasar perenungan kita dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-50. Mari bersama sebelum kita mendengarkan dan merenungkan, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang empunya segala akal dan kehidupan. Engkau yang telah menyediakan waktu pada saat ini bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami semua dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan di bawah judul perikop Yesus dan sanak saudaranya dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ucapan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam nats ini memberi kesan seolah-olah dia kurang menghargai ibu dan saudara-saudaranya secara jasmania, atau dalam tanda kutip memiliki hubungan keluarga kepadanya. Namun mari kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51, di mana di sana mengatakan bahwa dia tetap hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Secara garis besar, berarti Tuhan Yesus tetap menghargai keluarga jasmanianya atau keluarga secara kedagingannya di dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa maksud dari nats ini? Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan Yesus mengkritik sebuah tanggapan dari orang Farisi yang terkadang mementingkan adat istiadat daripada menghormati ibu dan bapaknya. Itu terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di atas segalanya kita harus lebih menghormati Bapa kita yang di sorga, di mana kita bisa melihat itu secara jelas di dalam ayat yang ke-50 dari bacaan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, nats hari ini menekankan tentang apa itu ibu dan saudara rohani. Jelas dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus berbicara mengenai saudara dan kekeluargaan di dalam iman, di mana kita bisa memperhatikan ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-49. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ingin mengakui dia sebagai saudara, maka syarat utamanya adalah ia harus percaya kepada Bapa dan melakukan secara kehendak Bapa. Maka setiap orang yang percaya dan mengakui kehendak Bapa, maka ia adalah saudara dan ibunya. Sebagai implikasinya, sebagai sesama orang percaya, kita adalah saudara seiman. Ada sebuah ikatan persaudaraan. Jika dihayati secara lebih sungguh dan mendalam, akan melebihi pengertian sekedar saudara jasmani, di mana Roh Allah bekerja menciptakan perdamaian, menciptakan kesejahteraan, menciptakan ikatan hati yang ajaib. Ikatan di mana kita semua menjadi saudara
karena adanya penebusan Kristus dan kasih Allah yang mempersatukan kita. Ikatan sebagai satu tubuh, dan hanya satu kunci keberhasilan agar dapat memahami secara luar biasa dan secara indah ikatan persaudaraan itu, ialah kesadaran utuh bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Maka siogianya, sikap yang kita tunjukkan adalah sikap yang saling menghargai, saling membutuhkan, saling menolong, saling memperhatikan, karena semua itu merupakan bagian yang tak terpisah dari gerak irama kehidupan umat dalam gerejanya. Namun usaha untuk mewujudkan fakta indah ini dalam kehidupan bergereja itu tidaklah mudah. Terkadang selalu ada saja hambatan dan penghalang. Namun demikian, tak perlu kita berputus asa, sebab sekali lagi Roh Allah bekerja secara ajaib dan luar biasa. Karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dengan catatan kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama berdoa, terkhusus untuk jemaat di Datah Koto dan untuk mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, untuk satu hari lagi boleh kami lewati. Dan kami boleh merasakan kesejukan pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terlebih kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan melalui indera pendengaran kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh melekat kuat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman pengharapan kami kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan doa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Terlebih secara khusus untuk jemaat di Datah Koto. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat di Datah Koto ini dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Kedamaian, cinta dan kasih setia dalam keluarga juga kiranya senantiasa Engkau melingkupi mereka setiap saat dan waktu. Pun pula pelayanan-Mu di jemaat Datah Koto, kiranya senantiasa Engkau berkati segala program-program yang dicanangkan oleh jemaat di Datah Koto, kiranya senantiasa Engkau tuntun Tuhan, agar dapat realisasi, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan mereka, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pun pula kami pada saat ini yang mendengarkan renungan ini, kami akan mengawali setiap aktivitas kami, baik segala pekerjaan, baik kami yang akan bersekolah ataupun melakukan aktivitas lainnya. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan Tuhan kami dari segala kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, roh ketakutan yang mencoba mengganggu kami untuk kami dapat hidup secara optimis, hidup dengan baik. Dan kami memohon kiranya Tuhan Kau menjaga kami semua pada saat ini. Berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami senantiasa mampu untuk menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.